Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, Prof. Asri yang senantiasa sehat, segar, jadi role model nih Pak. Ibu Meli Kiong yang semangatnya luar biasa, kemudian jadi baru pertama kali kita berkolaborasi ya Bu ya, udah Ya, terima kasih. rencanakan, ya Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan. Kemudian Bapak Ibu yang lainnya mohon maaf, banyak yang belum kenal, mudah-mudahan nanti bisa kenal. Jadi pada pagi hari ini waktu itu ngobrol-ngobrol memang yang diangkat adalah yang terpikirkan tema yang memang saat ini sedang menjadi concern tentang kerentanan keluarga Indonesia pada masa pandemi. Nah, saya memang tidak menyediakan khusus untuk acara ini, Prof. Asli, kebetulan ada file PPT yang sudah jadi gitu ya tentang bagaimana menguatkan ketahanan keluarga di masa pandemi. Mungkin sebagian juga pernah kita komunikasikan, Prof. Asli, mungkin nanti saya sampaikan sekilas ya, dan mungkin apa yang dipandang penting untuk kita diskusikan di level masyarakat. Nah, jadi izin saya share screen. Jadi ini kira-kira yang ingin saya sampaikan bagaimana menguatkan ketahanan keluarga saat pandemi COVID-19 ya. Ini istilah new normal, lupakan saja dulu gitu ya, karena kita masih ternyata masih jauh dari itu, walaupun ini sebagai harapan. Jadi new normal atau namanya sekarang AKB, adaptasi kebiasaan baru, itu sebagai harapan begitu ya. Kita ingin segera memperoleh itu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, saya selain di IPB juga di Penggiat Keluarga Indonesia. Nah, ini mungkin sekedar gambaran, kalau kita ingin menguatkan ketahanan keluarga pada saat pandemi, maka pertanyaan sederhana, keadaan bagaimana yang dikatakan keluarga itu berketahanan? Jadi, keluarga berketahanan kalau, suatu kondisi keluarga memiliki nilai yang kokoh dan tujuan yang jelas. Kemudian mampu mengelola sumber daya, baik sumber daya itu fisik maupun non fisik gitu ya. Ada lagi sumber daya materi non materi atau lagi pembagiannya sumber daya manusia, sumber daya waktu, sumber daya finansial gitu ya. Dalam menanggulangi masalah dan tekanan, karena masalah akan selalu ada. Masalah sebagai suatu gap antara apa yang diinginkan dengan fakta, apa yang dibutuhkan dengan fakta, apa yang diidealkan, dicita-citakan dengan fakta, itulah masalah. Nah, dari masalah itu juga ada yang kemudian menekan, jadi tekanan-tekanan. Untuk apa? Untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Jadi, ketahanan keluarga bersifat dinamis. Dia bersifat dinamis, tidak bisa kalau kita mencapai satu titik dari kehidupan keluarga itu berketahanan, kemudian kita menganggap terus berketahanan. Tidak, karena besok lusa bisa memperoleh tekanan yang berbeda, persoalan yang berbeda, sehingga kemudian itu harus dikelola sedemikian rupa. Perlu dipelihara dan ditingkatkan pada setiap tahap perkembangan. Karena setiap tahap perkembangan itu punya tugas yang berbeda-beda, punya kerentanan yang berbeda-beda, punya potensi krisis yang berbeda-beda. Nah, kemudian juga ini harus bersifat dinamis, harus dipelihara, ditingkatkan, dan pada setiap kondisi yang memerlukan respon keluarga secara khusus, ya seperti bencana dan pandemi. Jadi bencana kadang-kadang bukan diakibatkan oleh internal keluarga, tapi ketika ada kondisi dari luar, bagaimana yang tidak bisa dikontrol oleh keluarga, bagaimana keluarga mengelola itu. Seperti pandemi, ini adalah faktor dari luar, tapi kemudian kita bisa terbebas dari wabah begitu ya, itu bagian dari internal keluarga. Nah, ini gambaran sekilas tentang visualisasi lengkap ketahanan keluarga, digambarkan sebagai rumah. Jadi kalau kita berpikir bagaimana supaya pada saat pandemi ini dikuatkan, maka komponen mana dari keluarga itu yang punya kerentanan, punya kelemahan sehingga harus dikuatkan. Jadi selain persiapan menikah, keluarga dibangun atas pernikahan sebagai gerbang, perjanjian, komitmen, janji yang suci, yang mulia, yang agung, yang kokoh. Keluarga ini punya kekuatan berapa besar? Nah, ini punya kekuatan berapa besar kalau ada gempa? Kalau ada gempa 7 skala Richter, apakah rumah itu punya kekuatan melebihi itu atau di bawah itu sehingga ambruk? Nah, jadi inilah yang harus kita tahu. Rumah supaya punya kekuatan yang kekokohan, maka diawali oleh fondasi,
Ya, fondasi rumah itu adalah nilai yang dianut. Bagaimana pasangan memandang sebuah keluarga? Apakah keluarga sebagai suatu unit sosial terkecil, sebagai tempat utama dan institusi pertama utama pembangunan manusia berkualitas, ibadah yang terlama setiap individu begitu ya, dan membangun keluarga. Nilai inilah yang akan menyebabkan fondasi keluarga itu apakah kokoh atau tidak. Demikian juga kejelasan tentang tujuan. Oleh karena itu sekarang ini kadang-kadang tujuan pun dibuat secara eksplisit bahkan tertulis ya. Tidak hanya tersimpan di dalam kepala setiap orang atau suami istri yang kadang-kadang bahkan tidak dikomunikasikan, bahkan tidak diperiksa begitu ya. Nah, kemudian juga sumber dayanya. Ini adalah dasar fondasi. Kemudian bagaimana keluarga itu dikelola? Dia punya peran, punya fungsi, punya tugas, itu diibaratkan dinding. Jadi rumah itu pasti punya dinding. Jadi selain pintu tadi perkawinan, ada fondasi, ada dinding, yaitu peran keluarga ada 2, kemudian fungsi keluarga ada 8 kalau BKKBN ya diturunkan dari undang-undang dan juga PP. Tapi menurut Rice and Tucker ada 2, fungsi instrumental, fungsi ekspresif, kemudian ada lagi tugas, tugas dasar, tugas perkembangan, tugas krisis. Maaf, Prof. Eus, share point-nya enggak ada. Ini maksudnya. Sekarang tuh belum kelihatan share point-nya. Ada PPT-nya. PPT-nya ada. Apa belum muncul, Pak? Belum muncul ya. Oh, kok kira sebentar, maaf. Kok belum Tadi udah muncul mulanya, kemudian hilang. Oke, sebentar, Pak. Saya ulang lagi di saya kok udah. Di Bu Meli gimana, Bu Meli? Kelihatan? Kalau di saya kelihatan. Oh iya, ada ya? Ada. Ini lagi gambar yang rumah itu kan? Oke. Iya, oke. Lanjut. Mungkin di tempat saya nih. Aja, Baik, Pak. silakan Bu. Maaf, Bu. Ya. Klarifikasi kalau ada masalah supaya tidak terlalu jauh nanti kadang-kadang ada masalah teknis. Baik, saya lanjutkan. Jadi keluarga bertahan itu ibaratnya adalah rumah yang kokoh gitu ya, sehingga kemudian komponen-komponen rumah ini harus diperiksa kekokohannya. Bagaimana kokoh tidaknya itu bisa dijalankan atau tidak. Nah, jadi keluar rumah ini dianggap sebagai, nah ini hilang sekarang. Oh, jadi hilang ya. Maaf sebentar, saya ulang lagi. Baik, ini ya. Iya, betul. Ini Pak, saya tidak akan, Prof. Asri, saya tidak akan, saya stop share screen. Iya. Tidak akan full ya, karena suka bermasalah. Maaf, saya keluar dulu. Nah, ini kalau full begini suka bermasalah. Gimana nih? Baik, saya ulang. Kemudian saya tidak akan full screen. Nah, silakan Bu, udah kelihatan di screen sering bermasalah. Ya. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi keluarga itu tentunya, rumah itu tentunya kan tidak mungkin 1 sentimeter ya. Begitu pintu dibuka terus keluar lagi. Itu artinya begitu nikah langsung cerai begitu ya. Nah, rumah ini punya panjang. Jadi selain panjang kali lebar gitu ya, panjangnya ini adalah perjalanan dari keluarga. Perjalanan dari keluarga dari sejak menikah gitu sampai kemudian diharapkan kalau diberikan umur panjang, dua-duanya umur panjang ya, dan hanya sekali seumur hidup menikah dan keluarga itu punya anak, maka dia ada 8 tahap perkembangan keluarga. Jadi di samping itu ada 8 tahap ya, namanya dari mulai baru menikah, keluarga dengan anak pertama bayi, anak prasekolah, sekolah, sebagainya sampai lansia. Setiap tahapan itu punya tugas perkembangan, punya potensi krisis, punya kerentanan. Itulah yang harus diketahui oleh keluarga kalau keluarga ingin memiliki ketahanan. Nah, kemudian sepanjang perjalanan hidup dalam keluarga, ini keluarga bagaimana menjalankan peran, fungsi, ya, tugas, ada 3 tugas. Kemudian di dalamnya bagaimana keluarga mengelola sumber daya, namanya family resource management. Sumber daya fisik, non-fisik, materi, non-materi, sumber daya waktu, sumber daya manusia, sumber daya finansial, keuangan, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana keluarga mengelola stres atau family stress management. Jadi pengelolaan stres, tekanan-tekanan yang berasal dari perubahan kehidupan keluarga.
Jadi perubahan-perubahan itu sesuatu yang alami, tapi ada perubahan yang menekan, ada yang tidak. Kalaupun perubahan itu menekan, ya, memberikan stresor, tapi bagaimana keluarga mengelola agar stresor itu tidak menjadi distres, tapi menjadi eustress, suatu stres yang positif. Nah, kemudian di dalam rumah itu juga ada namanya interaksi keluarga. Interaksi ini antar suami istri disebut dengan kualitas perkawinan atau kemudian interaksi antar orang tua dengan anak, namanya parenting. Jadi parenting itu adalah anaknya interaksi keluarga atau cucunya ketahanan keluarga, ya. Jadi suatu konsep bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak. Jadi bukan hanya satu arah tapi dua arah karena dyadic interaction. Jadi suatu interaksi dua arah. Jadi ibu pun kadang-kadang melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh anak, bukan ibu mempengaruhi anak, gitu ya. Kadang-kadang melihat anaknya manyun, si ibu kemudian berhenti untuk mendisiplinkan sesuatu, itu sangat terjadi. Sehingga makanya kemudian berbeda antara pengasuhan kepada anak yang temperamennya baik dengan temperamen yang sulit, itu beda sekali walaupun itu dalam satu keluarga. Sehingga ada anak yang diuntungkan, ada anak yang kemudian tidak mendapatkan lingkungan yang pengelolaan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi makanya kalau dalam teorinya, ya, jadi destiny atau takdir seorang anak itu ditentukan oleh dyadic interaction tadi. Nah, kemudian interaksi antar anak itu namanya sibling relationship. Apakah sibling itu dipengaruhi oleh relationship-nya itu dipengaruhi oleh love, gitu ya, rasa cinta, rasa kasih sayang, ataukah jealousy, kecemburuan, atau rivalry, atau bahkan hate, benci, ya. Nah, ini orang tua yang harus paham tentang itu. Kadang-kadang itu tersembunyi, bisa muncul nanti setelah dewasa, bahkan setelah tua, ya, kemudian memperebutkan warisan ketika orang tua sudah mau meninggal, gitu ya. Itu kadang-kadang berasal dari sibling relationship yang tidak baik, yang tidak dikenali dari sejak dini. Nah, kemudian bagaimana interaksi antar generasi, itulah interaksi keluarga, ya, di dalam rumah ini dijalankan setiap saat sehingga bagaimana keluarga memiliki memperoleh kesejahteraan, memperoleh berkualitas. Dan itulah ketahanan keluarga ditopang oleh 3 laten, ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis, atau juga digantikan dengan input proses output. Nah, ini sekilas tentang visualisasi lingkup ketahanan keluarga. Alhamdulillah nih zamannya Prof. Fasli, saya difasilitasi oleh KBN untuk mengembangkan suatu family kit waktu itu, Prof. Fasli, dan sempat untuk melatihkan ini, ya, satu konsep ini, ada family kitnya, satu ada modulnya dan ada juga bentuknya. Jadi seorang kader yang datang tidak tahu tentang konsep keluarga, ketika dilakukan pretest, gitu ya, dilakukan pelatihan hanya 3 hari. Nah, itu pulang dengan sangat gembira, bisa tahu tentang apa itu coping strategi, apa itu resiliensi, begitu ya, dan kemudian dia bisa melakukan edukasi dengan uji coba dan sebagainya. Ini suatu cara untuk memudahkan banyak pihak mengenal tentang konsep-konsep di dalam keluarga, karena memang banyak yang belum terpapar oleh hal ini. Nah, berikutnya tentang bagaimana pandemi berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Jadi beragam besar pengaruhnya. Ini akan sangat beragam, gitu ya, pengaruh dari pandemi ini terhadap keluarga. Penelitian baru sedikit, maaf ini bukan belum ada, ya, tapi baru sedikit, ya, tapi yang established, maksudnya yang sudah hasil temuan yang matang, gitu ya, ini memang masih sangat sedikit. Nah, tapi kemudian bisa diprediksi dari hasil-hasil penelitian yang ada. Jadi besarnya pengaruh dari pandemi terhadap ketahanan keluarga itu dipengaruhi oleh status sosial ekonomi sebelum pandemi. Nah, ini juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan saat pandemi dan khususnya kesehatan dan tekanan ekonomi. Kalau yang terkena adalah kesehatan, walaupun dia memiliki status sosial ekonomi yang tinggi, maka kemudian keluarga itu akan sangat terpengaruh. Apalagi kalau misalnya dia melakukan pengobatan dengan
yang tidak menggunakan BPJS atau tidak menggunakan asuransi, dia harus keluar uang sendiri gitu ya, itu dananya sampai ratusan juta saat ya untuk mengeluarkan dana, itu tentunya ekonomi keluarga akan terpengaruh. Nah, tekanan ekonomi juga demikian, nanti saya akan tunjukkan data-data bagaimana hasil survei online ya di bulan pertama dan kedua, dan mungkin sekarang bisa berubah, tapi memang saya belum melakukan penelitian di bulan ke-6 dan ke-7. Nah, tapi ragam pengaruh ini selain sosial ekonomi sebelum pandemi, ada lagi yang lebih laten ya. Jadi dipengaruhi oleh keterampilan hidup berkeluarga. Jadi keterampilan hidup berkeluarga inilah yang akan mempengaruhi pengaruh pandemi itu seberapa besar terhadap keluarga. Jadi implementasi nilai yang dianut dan tingkat kematangan suami istri ini akan sangat mempengaruhi ya keragaman pengaruh dari pandemi itu pada keluarga. Nah, ini hasil survei online, ini bulan pertama dan bulan kedua. Bulan pertama itu bulan April, bulan kedua itu Mei akhir, diikuti oleh sekitar 1.350-an responden dari berbagai wilayah, tapi kebanyakan di Jawa dan Jabodetabek ya. Kemudian contohnya adalah karena ini adalah online, tentunya tidak bisa di random. Nah, kemudian keluarga atau responden yang mengisi ya data ini, survei ini adalah 85%-nya dari diploma sampai S3 atau S1, S2, S3-nya sekitar 75%. Jadi ini adalah menggambarkan keluarga dengan berpendidikan baik. Tapi bisa Bapak Ibu lihat di data ini, dari responden yang sebegitu baik pendidikannya, ternyata 53%, ya kemudian berikutnya sekitar kurang dari 50%, itu hanya memiliki tabungan yang cukup di bawah 2 bulan saat itu. Jadi kalau sekarang entah bagaimana begitu, apakah dia sudah menjual ini itu dan sebagainya, atau mungkin juga sudah memperoleh lagi jalan untuk mencari nafkah dengan strategi nafkah yang lain karena sudah 6 bulan. Ini yang sebetulnya perlu ada kajian lebih lanjut. Ya, jadi saya merencanakan sebetulnya di September ini untuk mengumpulkan bagaimana pandemi ketahanan keluarga pandemi saat 6 bulan. Jadi inilah sebetulnya kerentanan pertama itu adalah dari segi ekonomi. Di keluarga dengan pendidikan yang baik pun ternyata punya tabungannya itu hanya di bawah 2 bulan. Ya, kalau di bawah 6 bulan bahkan hanya sedikit itu. Jadi hanya 10% ya, 5 sampai 6 bulan itu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kapasitas keluarga untuk bisa menjalankan kehidupannya dengan tabungan yang ada itu seperti itu. Artinya ini apakah karena pendapatan selama ini lebih kecil atau sama dengan pengeluaran, atau sebetulnya pendapatannya lebih tinggi tapi pengeluarannya juga lebih tinggi gitu ya, atau gaya hidupnya yang memang tinggi gitu ya, atau juga memang kemampuan di dalam mengelola sumber daya yang lainnya yang menyebabkan keluarga itu sampai tidak bisa. Nah, ini tekanan ekonominya. Jadi rata-rata memang kepemilikan hutang seperti itu. Jadi kemudian memiliki rumah sendiri juga, menempati rumah sendirinya sebetulnya relatif tinggi. Artinya walaupun tinggi, ada sekitar 30% yang tidak memiliki rumah sendiri. Artinya beban pada saat pandemi ini menjadi berat karena dia harus menyisihkan uang untuk kontrak rumah ya, apakah itu dibayar tahunan, apakah bulanan. Kemudian ini adalah tabungan kalau 6 bulan, yang ia itu hanya sekitar 38%, pendapatan keluarga lebih besar dari pengeluaran, itu setengah-setengahnya. Kemudian soal hutang, kemudian pekerjaannya stabil atau tidak, dan juga adanya PHK. Jadi cukup tinggi tekanan ekonomi keluarga yang ikut survei ini. Nah, gejala stresnya juga demikian, ya. Jadi yang iya misalnya mudah sedih itu kan hampir 50% ya. Mudah marah itu dialami oleh sekitar 23%. 1/5 contoh itu menjadi mudah marah akibat COVID-19 itu. Jadi kalau dia sudah mengakui itu 1/5 itu termasuk tinggi ya. Mudah cemas ya, kemudian juga sulit konsentrasi dialami oleh sekitar 36%, 1/3 ya. Gangguan makan juga 1/5 ya, kemudian gangguan tidur juga 1/4. Nah, ini artinya sangat tinggi untuk satu kondisi keluarga Indonesia.
Nah, kemudian ini coping strategi pangannya juga sangat terlihat ya bagaimana mereka menghemat pengeluaran untuk pangan itu dilakukan oleh 78% sudah melakukan penghematan. Kemudian kalau misalnya menghemat pangan yang sumber protein misalnya atau yang lauk ya, ini dilakukan oleh 1 dari 2 keluarga sudah menghemat sumber protein padahal protein sangat diperlukan ya dalam kondisi harus jaga kesehatan dan sebagainya. Kemudian membeli pangan yang lebih murah itu masih oke, masih murah tapi kemudian gizinya masih baik ya nggak apa-apa, tapi artinya sudah ada penurunan. Bahkan ada yang mengalami mengurangi porsi makan di situ dan mencari informasi bahan pangan, bantuan pangan. Jadi sudah mencari dari mana sih yang ada bantuan pangan itu dialami oleh sekitar 1 dari 4 keluarga. Nah, ini masalah dan strategi keluarga terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendapatan dan apa yang dilakukan, kemudian kesejahteraan psikologis, takut kematian ya diri sendiri ini oleh 1 dari 3 orang, tapi takut kematian anggota keluarga ya ini lebih tinggi. Jadi 2 dari 3 contoh itu merasa takut ya ada anggota keluarga yang meninggal. Nah, kemudian cemas terkena COVID, cemas dengan ekonomi keluarga, cemas akan ketidakpastian sampai kapan, bagaimana masa depan, bagaimana hari esok dan sebagainya. Ini sangat tinggi. Demikian juga di bulan kedua juga sama. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Betul ada, ya, diakui oleh mereka tanpa didefinisikan karena ini adalah survei online karena tidak mungkin kita menanyakan pertanyaan yang sangat banyak. Tapi ini sebetulnya datanya relatif kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan di tempat lain. Walaupun tentunya kecil pun tidak boleh disepelekan karena ini bisa saja menjadi meningkat ketika COVID-19 itu terus terjadi tanpa ada suatu mekanisme di dalam keluarga untuk ditingkatkan ketahanannya. Nah, untuk kesejahteraan anak dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar ya tentang bagaimana proses pendidikan, kemudian untuk beraktivitas, apakah ada halaman atau tidak, apakah dia merasa jemu atau tidak, ada tekanan atau tidak, ini datanya seperti ini. Jadi kalau soal pengakuan bahwa pendidikan tetap berjalan, ia diakui oleh sekitar 85%. Tapi bagaimana kualitas pendidikan, tentunya ini harus dielaborasi lebih lanjut. Nah, untuk kesejahteraan sosial, di sini ditunjukkan bahwa kalau melihat ada 3 data, apakah lebih baik, sama saja, atau menurun, di sini menunjukkan bahwa responden di bulan pertama dan bulan kedua, datanya relatif sama, itu terjadi justru COVID-19 itu meningkatkan pengasuhan anak. Jadi merasa takut kehilangan anak dan menjadi lebih berharga gitu ya keluarga itu, sehingga kemudian mereka jaga. Walaupun istilah lebih baik itu faktanya bahwa mungkin lebih baik dari yang buruk, itu bisa terjadi. Tapi intinya bahwa COVID-19 ini membuat keluarga menjadi memaknai tentang interaksi di dalam keluarga, menjadi lebih baik dalam hal interaksi suami istri. Nah, bulan pertama dan kedua seperti itu, sehingga kalau ada isu, ini saya angkat, saya pikir ini masih isu ya, kan harus dicek datanya tentang tingkat perceraian. Bahwa COVID-19 itu meningkatkan perceraian, ini harus hati-hati juga, harus dicek juga datanya. Karena kalau sampai bulan pertama dan kedua, itu justru semakin takut kehilangan istri, takut kehilangan suami, takut salah seorang di antaranya meninggal, justru menjadi lebih menghargai tentang interaksi itu. Nah, walaupun sekali lagi yang namanya lebih baik itu pengakuan secara subjektif, mungkin dari yang sebelumnya buruk begitu ya, tapi intinya bahwa ada hikmah dari COVID-19 yang membuat nilai tentang keluarga itu menjadi lebih penting. Nah, apakah sama di bulan ke-6? Kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak tahu apakah kasus di Soreang dengan adanya antri yang mau cerai, tapi kemudian di situ antri pun ternyata itu ada 3 lapisan, yang ada yang mau cerai, ada yang mau ngambil hasil dari sidang, kemudian yang satu yang mau cerai, tapi kemudian saksinya dan sebagainya membawa 5 orang. Itu juga harus hati-hati untuk mengartikan bahwa COVID-19 di Indonesia meningkatkan perceraian. Menurut saya sih belum tentu ya. Walaupun di beberapa negara iya dilaporkan seperti itu. Di Cina, di negara Eropa juga, yaitu ketika lockdown di apartemen yang hanya sempit dan kemudian ada persoalan tentang densitas itu terjadi seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tentang keyakinan bisa menghadapi masalah dan sebagainya, dari contohnya termasuk tinggi, hampir 100% ya. Jadi 98-97% diawali oleh suatu keyakinan bahwa yang namanya COVID-19 atau wabah ini adalah sebetulnya ujian dan cobaan untuk bisa sabar. Keyakinan tentang agama
nilai-nilai agama masih mewarnai secara kuat keluarga Indonesia, sehingga kemudian menghasilkan suatu keyakinan bisa bangkit, gitu, bisa menyelesaikan persoalan. Ini saya pikir contoh dari atau gambaran tentang keluarga Indonesia yang patut kita kuatkan, ya, bahwa keluarga Indonesia itu adalah religius sebetulnya. Bagaimana juga mereka melakukan donasi lebih tinggi dengan cara apapun dalam kondisi sebetulnya kekurangan ekonomi. Ini suatu hasil yang menurut saya perlu juga kita jadikan program dan kita apresiasi dan untuk kita kuatkan keluarga Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bicara bagaimana menguatkan ketahanan keluarga pada saat pandemi, maka optimalkan 3 komponen laten ketahanan keluarga: ketahanan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Nah, untuk yang ketahanan fisik ekonomi, paling tidak ada 4. Bagaimana bantuan sosial bagi keluarga miskin, rentan, tidak sejahtera, ini harus dilakukan dengan menggunakan jejaring sosial terdekat dari lingkungan keluarga, apakah itu RT, RW, pengajian, arisan, DKM, dewan keluarga masjid, atau mungkin dari gereja, gitu ya. Dan saya lihat dari observasi maupun laporan-laporan dari media sosial, itulah yang paling menolong keluarga-keluarga yang terdekat. Kita angkat, kita persoalkan adalah bagaimana jejaring sosial itu direvitalisasi, dibangkitkan. Itulah peran dari perguruan tinggi, peran dari organisasi masyarakat yang lebih luas dan sebagainya. Penyediaan kebutuhan pokok secara luas, merata, dan terjangkau harganya. Karena waktu itu sempat bagaimana harga ayam di satu lokasi 10.000 sampai dibagi-bagi, tapi di lokasi lain karena tidak boleh ada transportasi menjadi 40-50.000, gitu ya. Nah, ini kemudian kewajiban dari pihak pemerintah untuk memastikan hal ini. Mungkin juga mekanisme pemanfaatan sumber daya lahan. Ketika kita sadar ternyata ada kejadian pandemi seperti ini yang memungkinkan hal itu terjadi, maka kita akan menoleh terhadap bagaimana memanfaatkan sumber daya lahan di rumah, di sekitar lingkungan, ya, tanah-tanah kosong, kemudian mulai dikelola oleh masyarakat untuk nanam ini, nanam itu, kemudian melihara ayam dan sebagainya. Nah, kemudian bantuan jejaring usaha dan pemasaran bagi keluarga pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi bermasalah dalam hal ini. Ini menjadi sangat penting. Nah, sebetulnya para ahli keluarga yang concern tentang keluarga perlu memastikan ini terjadi. Kemudian membangun dan siapkan sistem penyerapan dan penyaluran jasa dan tenaga lepas pasca PSBB. Jadi bagaimana supaya yang di PHK dan sebagainya itu harus segera kembali bekerja. Inilah pentingnya kesatuan, ya, pengintegrasian sistem mikro, meso, hekso, dan makro untuk menguatkan ketahanan keluarga agar tidak terjadi kerentanan ekonomi, tekanan ekonomi yang tinggi. Nah, untuk ketahanan sosial psikologis, mohon ini diinfo aja Prof. Hasri kalau waktunya sudah selesai. Ini saya ada 13, saya percepat. Ya, silakan. Ya, ini adalah menguatkan ya. psikologis. Jadi menyegarkan, memperbaharui reorientasi nilai, tujuan, makna, dan ikatan keluarga. Jadi saya melihat bahwa ternyata pandemi itu betul dia adalah wabah dan menghantui kita, menakutkan, mencemaskan. Tapi sebetulnya kita perlu ambil hikmah, ya, di balik suatu wabah itu, ya, potensi krisisnya besar. Nah, kita harus pintar-pintar mengambil hikmahnya, ya, bahwa dalam kondisi seperti ini itu bagaimana keluarga bisa menyegarkan, memperbaharui reorientasi nilai yang dulu mungkin orientasi nilainya kemana, kemudian sekarang menjadi sadar tentang bagaimana kemudian. Nah, kalau di dalam Islam ini tujuan hidup mungkin diingatkan, ya, mungkin saya pikir di setiap agama juga ada, ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Ini di keluarga-keluarga Muslim hendaknya kemudian diingatkan tentang ini, sehingga reorientasi tentang keluarga itu menjadi penting. Dan bagi Muslim, keluarga itu adalah ibadah terlama. Jadi kalau saya menikah usia 22 tahun dan dikasih umur 71 tahun meninggal dalam ikatan keluarga, maka sebetulnya sekitar 49 tahun. 48 tahun saya akan hidup di dalam keluarga yang saya bina, dan itu adalah ibadah terlama. Nah, kesadaran tentang inilah yang perlu diingatkan, bagaimana kita menjalani kehidupan setiap saat untuk bisa bernilai ibadah bagi yang Muslim. Nah, demikian juga mungkin bagi yang beragama lain pasti ada dasar-dasar tentang itu untuk dijadikan sebagai landasan kehidupan.
Nah, ini meningkatkan fungsi agama karena ternyata agama menjadi landasan kepercayaan terhadap ketuhanan, ada yang maha kuasa. Ketika yakin bahwa COVID-19 ini adalah ujian, cobaan, harus diterima dengan sabar, ternyata itu memberikan semacam keyakinan, ya keyakinan yang besar untuk bisa bertahan, bisa bangkit, dan resiliensinya menjadi tinggi. Penelitian saya tentang resiliensi keluarga ini sudah dilakukan cukup lama, cukup banyak, terutama di kebencanaan-kebencanaan. Hasilnya sebetulnya confirm, paling tidak minimal keyakinan tentang agama, belief system, ya, keyakinan tentang takdir itu berkontribusi 50% terhadap resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit ketika kita menghadapi keterpurukan. Ketika kita mendapatkan krisis kenengsaan, agama lah yang sebetulnya akan menguatkan kita, minimal 50% berkontribusi terhadap kemampuan untuk keyakinan untuk bisa bangkit, ya. Oleh karena itu bagaimana sebetulnya COVID-19 ini bisa digunakan oleh keluarga untuk meningkatkan fungsi agama, membangun pribadi yang religius. Jadi walaupun tadi kekurangan ekonomi menjadi berkurang, tapi kemudian donasi menjadi lebih meningkat, mau berbagi gitu. Karena jangan-jangan saya juga butuh bantuan. Kemudian jangan-jangan ini akhir hidup kita gitu ya. Sehingga kalau bagi yang muslim misalnya, berinfak itu luar biasa besarnya pahala. Kalau saya sampai meninggal esok hari, paling tidak saya telah berinfak. Nah, itu ditunjukkan oleh donasi yang luar biasa dan data dari survei, saya lupa surveinya apa, survei internasional, ternyata Indonesia adalah negara pertama yang donasi tertinggi, bahkan dalam kondisi terpuruk seperti sekarang ini. Nah, kemudian ketaatan dan kepatuhan menjalankan ajaran agama, ini nomor 2. Bagaimana keluarga harus lead gitu ya, sehingga kemudian banyak meme bagaimana ayah yang selama ini nggak pernah mimpin sholat gitu ya, tiba-tiba WFH berbulan-bulan, jadi terus-menerus mimpin sholat di rumahnya gitu ya, itu menjadi sangat bagus buat keluarga. Meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga, bagaimana ekspresi saling peduli itu harus diekspresi, karena kita nggak tahu gitu. Para keluarga melihat berita-berita bagaimana kemudian salah seorang anggota keluarga sakit dalam waktu singkat, tidak boleh diantar di rumah sakit sendirian, keluarganya juga diisolasi, meninggal pun sendirian. Itu ternyata membawa satu kesadaran tentang makna keluarga dan makna waktu. Sehingga mungkin menjadi suatu kesadaran untuk jangan tunda lagi untuk mengekspresikan saling peduli, saling mencintai dengan bahasa dan sebagainya. Mengatur ulang pengelolaan sumber daya keluarga, ya, waktu finansial. Dulu mungkin kita berpikir untuk jalan-jalan dan sebagainya. Ketika dalam kondisi COVID-19 boro-boro bisa seperti itu. Tapi mungkin yang dipentingkan adalah bagaimana kita menabung, bagaimana kita menyiapkan masa depan, bagaimana kita kemudian berkontribusi bagi orang lain. Ya, jadi ada semacam perubahan pengelolaan sumber daya keluarga, termasuk tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Memperbaiki keputusan keluarga ya jika diperlukan, memilih sumber informasi terpercaya tentang COVID-19. Sekarang ini mana yang kita percaya tentang vaksin misalnya. Ya, ada lagi berita baru bahwa vaksin akan menyebabkan antibodi ketika kemudian akan macam-macam. Nah, bagaimana kita memilih sumber informasi yang terpercaya sehingga kemudian memperbaharui keputusan keluarga. Nah, bagaimana dengan keluarga yang kemudian tidak memiliki akses terhadap sumber informasi yang terpercaya? Maka disinilah sebetulnya peran dari lembaga masyarakat, lembaga organisasi yang konsen tentang keluarga untuk menyampaikan ya informasi-informasi yang terpercaya. Jadi bukan yang hoax atau misalnya yang masih sementara. Jadi kalau masih sementara ditunda dulu atau mungkin menginformasikan tapi bahwa ini masih menunggu konfirmasi yang lain sehingga keluarga bisa alert dengan informasi. Nilai dan keterampilan hidup dalam sistem keluarga karena ternyata ini yang menolong bagaimana keluarga yang pendapatannya menengah atau bahkan berkekurangan tapi bisa survive, tapi bagaimana keluarga dengan pendapatan yang selama ini sepertinya jauh lebih tinggi dari pengeluaran, tapi ya, bagaimana yang selama ini keluarga dengan pekerjaan yang seakan-akan itu sangat bonafit gitu, kemudian tiba-tiba jadi kolaps, nggak punya tabungan, bahkan bisa dalam waktu yang singkat 1 bulan. Kalau saya ikuti saya ikut survei juga di media sosial ya, di beberapa grup, jadi KRL Mania lah, ada grupnya ratusan di situ, itu jualan tas, jualan sepatu dari orang yang sebetulnya nggak kebayang pada saat sebelumnya itu bisa melakukan itu. Ini karena keterampilan hidup dan sistem keluarganya yang perlu diperbaiki. Artinya Bapak Ibu, ketahanan keluarga itu suatu
keterampilan hidup yang tidak gampang dilihat, sehingga kadang-kadang menjadi sulit untuk kita melihat bagaimana meningkatkan ketahanan keluarganya, karena mendiagnosisnya yang perlu suatu keterampilan khusus, bagaimana mendiagnosis ketahanan fisik ekonomi secara cepat, ketahanan sosial, ketahanan psikologis. Ya, seringkali dia tersembunyi dalam suatu keterampilan yang tidak terlihat. Nah, kemudian nomor 7, memelihara dan atau meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Ini juga suatu keterampilan sendiri, bagaimana pengetahuan tentang vitamin, mineral, makanan yang bergizi, olahraga yang secukupnya, tidak boleh juga olahraga yang berat, sehingga kemudian info tentang happy hipoksia gitu ya. Ini juga harus diketahui oleh orang, karena saking ingin sehat, kemudian justru dia melakukan olahraga yang berlebihan, dan kemudian ternyata diketahui ya saturasi oksigennya tidak baik dan sebagainya, dan menyebabkan kematian gitu. Nah, kemudian memprediksi dan mengenali tekanan-tekanan dan masalah yang muncul dan mengelolanya serta menanggulanginya secara bijaksana dan efektif. Ya, jadi ini adalah suatu keterampilan yang harusnya dimiliki setiap saat, dan dalam kondisi wabah pandemi ini menjadi sangat penting. Jadi bagaimana manajemen konflik keluarga, manajemen konflik suami istri, resolusinya seperti apa, mengenali sebelum konflik itu seperti apa, pertentangan apa yang terjadi sehingga harus diselesaikan supaya tidak meluas. Ya. Nah, kalau di dalam sebagai Muslim, ini bagi Muslim gitu ya, kalau saya mengembangkan bahwa ya konflik itu harus dibatasi oleh 2 waktu sholat. Jadi karena sebelum wudhu itu kita harus betul-betul, mau sholat itu kita harus betul-betul bersih gitu ya. Maka ya konflik-konflik jamaah kan nggak mungkin. Nah, kemudian bagaimana ikatan cinta, kasih sayang suami istri, ya, ini juga harus ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenali kerentanan potensi krisis, ya, dan bagaimana mencegahnya supaya tidak menjadi krisis, dari potensi kerentanan menjadi potensi krisis, dan dicegah supaya betul-betul tidak menjadi krisis. Ini gambaran yang tadi saya sampaikan, kalau seseorang itu berumur 70 tahun, menikah usia 25 tahun, ya, maka sebetulnya 36% waktunya itu bersama keluarga ayah ibunya, ya, keluarga dia dibesarkan. Nah, kemudian 64% waktu itu bersama keluarga yang dia bangun. Bayangkan 64%. Dan kalau dia punya anak, maka ada 8 tahap. Nah, tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terlihat waktunya ya, ada yang 2,5 tahun, ada yang 5 tahun, tapi bisa dilihat setengah dari kehidupan keluarga itu ada di tahap ke-7 dan 8, 6, 7, 8. Jadi bagaimana mengelola waktu ini supaya kemudian semuanya berkualitas ya, semuanya kemudian menyenangkan, mensejahterakan. Disinilah titik kuncinya adalah bagaimana supaya itu menjalankan tugas perkembangannya. Jadi ada family developmental task ya, developmental task, tugas perkembangan setiap tahapan. Tahap 1 tugasnya apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa, dan sebagainya. Kalau tugas itu dipenuhi, maka kerentanan itu akan ditekan sehingga tidak muncul potensi krisis. Tapi kalau tugas perkembangan tidak dipenuhi, ditambah lagi kerentanan awal ya, keterampilan hidupnya rendah, kemudian juga pendidikannya rendah, maka potensi krisis itu menjadi meningkat. Jadi itu ada 8 tahapan ya. Nah, ini kata kunci dari ketahanan keluarga adalah bagaimana mengenal kerentanan ini, mencegahnya menjadi potensi krisis, bahkan mencegahnya menjadi krisis. Nah, ini gambaran juga sama ya, dari 100% waktu hidup kita kalau dikasih umur panjang ya seperti itulah kira-kira perjalanannya. Jadi sudah suatu hal yang kepastian kalau kita bakal meninggal diberikan umur panjang, maka prosentase tahapan keluarga itu seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa tahapan ke-6 dan 7 dan 8 itu sekitar 50% dari kehidupan keluarga. Nah, jadi kalau kita ingin bahagia, ingin sejahtera, bagaimana mengenali kerentanan, mencegahnya menjadi potensi krisis. Ke-10, bagaimana berinvestasi dalam proses membangun kelentingan keluarga. Ya, jadi kelentingan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bangkit ketika terjadi keterpurukan, ketika terjadi krisis yang menyebabkan keterpurukan, kenerangsaan. Ya, itu bisa bangkit, bahkan bisa empower, bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih berdaya lagi. Nah, kemampuan untuk bangkit itu ternyata bukan hasil dari kemampuan sesaat, dia adalah hasil investasi jangka panjang dengan membangun keterampilan hidup.
Jadi paling tidak kalau menurut Walsh itu adalah